Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Hutan salah satunya. Untuk mempertahankan kelestariannya, diperlukan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dengan standar yang baik. Sebagai organisasi global, FSC menyediakan sistem akreditasi sukarela dan sertifikasi pihak ketiga secara independen. FSC memberikan alternatif penerapan standar pengelolaan hutan di ranah nasional melalui NFSS. Penyusunan NFSS berlangsung sejak tahun 2014 oleh kelompok pengembang standar yang mewakili pemangku kepentingan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. NFSS disusun untuk menyelaraskan prinsip dan kriteria FSC yang berlaku global dengan konteks dan praktek pengelolaan hutan terbaik Indonesia. Untuk menerapkan pengelolaan kelestarian hutan yang bertanggung jawab, dibutuhkan implementasi prinsip sebagai berikut. Prinsip 7. Rencana pengelolaan. Organisasi harus memiliki rencana pengelolaan yang selaras dengan kebijakan dan tujuan dari aktivitas pengelolaannya, serta diimplementasikan dan didokumentasikan untuk memandu pelaksanaan pengelolaan. Prinsip ini terdiri dari 6 kriteria dan 18 indikator yang harus dipenuhi oleh pengelola sebagai berikut. Menetapkan kebijakan dan tujuan kegiatan pengelolaan sesuai dengan skala, intensitas, dan risiko, serta mempublikasikan ringkasannya. Menerapkan rencana pengelolaan yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan pengelolaan. Rencana pengelolaan harus memiliki target yang dapat diverifikasi. Memperbarui dan merevisi secara berkala dokumen prosedur dan rencana pengelolaan. Ringkasan rencana pengelolaan tersedia untuk umum. Secara proaktif dan transparan, melibatkan stakeholder terdampak dalam proses perencanaan. Prinsip 8. Pemantauan dan penilaian. Organisasi harus menunjukkan kemajuan pengelolaan dalam mencapai tujuan, menangani dampak, serta kondisi unit pengelolaan dipantau dan dievaluasi sesuai dengan skala, intensitas, dan risiko untuk penerapan pengelolaan yang adaptif. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria dan 14 indikator yang harus dipenuhi oleh pengelola sebagai berikut. Memantau implementasi rencana pengelolaan, memantau dan mengevaluasi dampak sosial, lingkungan, dan perubahan kondisi lingkungannya. Menganalisa hasil pemantauan dan evaluasi. Ringkasan hasil pemantauan tersedia untuk umum. Memiliki dan melaksanakan sistem lacak balak. Mendukung transaction verification dan fiber testing. Prinsip 10. Implementasi kegiatan pengelolaan. Aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan harus dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Prinsip ini terdiri dari 12 kriteria dan 53 indikator yang harus dipenuhi oleh pengelola sebagai berikut. Melakukan regenerasi terhadap tutupan vegetasi, baik alami maupun buatan. Regenerasi menggunakan jenis asli dan genotip setempat yang sesuai dengan tapak ekologis dan tujuan pengelolaan. Jenis asing digunakan hanya apabila sudah ada pengetahuan dan pengalaman. Tidak menggunakan jenis hasil rekayasa genetik. Menggunakan praktik silvikultur yang sesuai. Menghindari penggunaan pupuk. Menerapkan penanggulangan hama terpadu dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Mengontrol secara ketat penggunaan agen pengendali hayati. Mempertimbangkan risiko bencana alami dan menerapkan kegiatan yang dapat mengurangi dampak negatif. Mengelola pembangunan infrastruktur untuk kegiatan transportasi dan silvikultur. Mengelola kegiatan pemanenan dan pengangkutan yang ramah lingkungan. Menerapkan cara pembuangan limbah yang ramah lingkungan.
Melestarikan hutan tidak akan berhasil hanya dengan pengetahuan saja. Akan tetapi diperlukan juga aksi nyata. Bersama, mari kita lestarikan hutan kita dengan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.